time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gustri Ayu dengan NIM 2414040031. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika 24B. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang tafsir Quran surat An-Nisa atau Al-Nisa ayat 11. Yang mana video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Edwin Jerry MAG. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang tafsir Quran surat An-Nisa atau Al-Nisa ayat 11. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama itu pembacaan Quran surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayan. Fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladah fa illam taqul lahu waladu wa warisahu abawahu falikum mimma sulus fa in kana lahu ikhwatum falikum mimma sudusu min ba'di wasiyatin wa yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakim.
Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu pembagian seorang anak lelaki sama dengan pembagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 11. Imam yang 6 meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku di Bani Salamah dengan perjalan kaki. Lalu beliau menemukanku dalam keadaan tidak sadar. Lantas beliau meminta air, lalu berwudu. Setelah itu meneteskan air kepadaku hingga aku siuman. Aku berkata, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan terhadap hartamu? Lantas turunlah Allah mensyariatkan dan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, ini 2 putri Sa'ad bin Rabi. Ayah keduanya tewas bersamamu dalam perang Uhud sebagai syahid, dan paman keduanya mengambil hartanya tanpa menyisihkan harta lagi keduanya untuk menikah, kecuali karena keduanya memiliki harta. Rasulullah bersabda, Allah akan menetapkan hal itu. Lantas turunlah ayat tentang warisan, yang mana turunlah Quran Surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 11. Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini menceritakan bahwa Allah mewariskan atau mewasiatkan kepada kalian dan memerintahkan kalian terkait kepentingan anak-anak kalian. Bila seorang dari kalian meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak, lelaki maupun perempuan, maka harta warisan itu seluruhnya menjadi milik mereka. Bagi anak lelaki setara dengan bagian 2 anak perempuan. Apabila tidak ada ahli waris selain mereka, maka jika meninggalkan anak-anak perempuan saja, maka bagi 2 anak perempuan atau lebih. 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Apabila anak perempuannya berjumlah seorang anak saja, maka baginya setengah dari harta. Dan bagi ayah ibu mayit, masing-masing memperoleh 1/6. Jika si mayit memiliki anak, lelaki atau perempuan berjumlah 1 orang anak atau lebih, dan apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, sedangkan ahli warisnya hanya ibu dan bapaknya saja, maka bagi ibunya sebagian 1/3 dan bagi ayahnya bagian yang tersisa. Lalu
Jika yang meninggal mempunyai saudara berjumlah 2 orang atau lebih, baik lelaki ataupun perempuan, maka ibunya mendapatkan 1/6, ayahnya bagian yang tersisa, sedang saudara-saudara mayit tidak mendapatkan apa-apa. Cara pembagian harta warisan ini hanya dilakukan setelah disisihkannya harta yang diwariskan oleh yang meninggal dalam batasan sepertiganya atau disisihkannya nominal sebesar tanggungan hutangnya. Bapak-bapak dan anak-anak kalian yang telah ditetapkan menerima bagian harta warisan, kalian tidak bisa mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih mendatangkan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat kalian. Maka janganlah lebih mengutamakan seseorang daripada mereka di atas yang lain. Apa yang telah aku tetapkan untuk merupakan perkara yang diwajibkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui makhluk-makhluknya. Juga selanjutnya yaitu pembahasan dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Quran Surat An-Nisa ayat 11 memberikan pelajaran berharga mengenai nilai keadilan, keteraturan, dan tanggung jawab. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Nilai ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan melalui pembiasaan sikap adil, disiplin, serta tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang pertama yaitu nilai keadilan atau akhlak sosial. Ayat ini mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam pembagian hak termasuk dalam warisan. Allah menegaskan bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian yang telah ditetapkan secara proporsional. Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan ini dapat melalui sikap adil kepada peserta didik, tanpa diskriminasi, sehingga tercipta suasana belajar yang harmonis dan saling menghargai serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu keteraturan dan disiplin atau tata kehidupan. Ketentuan yang rinci mengenai pembagian warisan menunjukkan betapa syariat Islam mengajarkan keteraturan. Hal ini mendidik manusia untuk hidup teratur, tertib, dan disiplin dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik dapat diajarkan bagaimana pentingnya mentaati aturan sekolah, mengatur waktu belajar, serta menjaga keteraturan dalam setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, etika, dan moral. Ayat ini juga menentukan kepentingan menunaikan wasiat dan melunasi hutang pewaris sebelum pembagian harta. Nah, jadi kita tuh memiliki tanggung jawab sebelum untuk membagi harta warisan. Kita wajib untuk melunasi hutang-hutang yang sudah diwasiatkan kepada kita oleh pewaris. Hal ini mendidik sikap tanggung jawab, yang mana kita harus bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh pewaris kepada kita. Peserta didik dapat belajar untuk melaksanakan kewajiban belajar, menghargai hak orang lain, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu penghargaan terhadap hak individu atau social education. Quran Surat An-Nisa ayat 11 memberikan pelajaran berharga bagi setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Dalam dunia pendidikan, hal ini menanamkan kesadaran untuk menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta membiasakan sikap saling menghormati antar sesama. Dengan cara ini, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang menghargai keadilan sosial dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain, tanpa memakan hak orang-orang lain. Namun, intinya, jika orang lain itu memiliki hak walaupun sedikit di dalam itu, kita harus menghargainya dan kita juga harus bertanggung jawab atas hak tersebut.
Kita tidak boleh memakan sesuatu yang tidak milik kita atau bukan hak kita. Sekecil apapun, bahkan sebutir padi pun, jika itu bukan menjadi hak kita, itu hak orang lain, maka berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video kami. Itulah inti dari Quran Surat An-Nisa ayat 11. Saya Livia Gusri Ayu undur diri. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.